Beritahu pasien apa saja yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan fisik. Lalu, cuci tangan dengan sabun dan juga air sesuai dengan langkah-langkah cuci tangan dari WHO. Kemudian, bantu pasien untuk berbaring pada kasur pemeriksaan. Pemeriksaan tekanan vena jugular. Pastikan pasien merasa nyaman pada saat berbaring di kasur pemeriksaan. Kemudian berikan bantal untuk kepala pasien agar otot sternocleidomastoid menjadi lebih relaks. Atur posisi kasur pada area kepala hingga di sudut 30 derajat, kemudian putar kepala pasien atau minta pasien untuk menengok ke sisi yang berlawanan dengan area yang akan diperiksa. Gunakan pencahayaan tangensial dan periksa kedua sisi leher dari pasien. Periksa keberadaan pulsasi dari internal jugular vein. Apabila tidak dapat ditemukan, posisi kasur dapat dinaikkan atau diturunkan hingga didapatkan poin osikilasi atau meniskus dari internal jugular vein. External jugular vein juga dapat digunakan apabila internal jugular vein masih tidak dapat ditemukan. Identifikasi titik tertinggi dari pulsasi, kemudian ukur dengan cara menaruh penggaris secara horizontal di titik osikulasi pulsasi dan secara tegak lurus, letakkan penggaris vertikal pada titik sudut sternal. Ukur tinggi vertikal melalui titik persilangan dengan penggaris horizontal. Hasil tekanan ditambah dengan 5 cm yang merupakan perkiraan jarak sudut sternal dengan atrium kanan dengan satuan cm H2O. Pemeriksaan pulsasi arteri karotid. Periksa amplitudo dan kontur dengan pasien dalam posisi berbaring dengan sudut kasur area kepala dinaikkan sebesar 30 sampai dengan 40 derajat. Inspeksi leher untuk mencari pulsasi arteri karotid. Kemudian letakkan jari telunjuk dan jari tengah bagian kiri untuk memeriksa pulsasi arteri karotid bagian kanan yang terletak pada sepertiga bawah leher. Tekan secara posterior untuk merasakan pulsasi pada arteri karotid. Kemudian gunakan jari kanan pada saat akan memeriksa karotid kiri. Jangan pernah menekan kedua arteri karotid secara bersamaan. Pada saat palpasi, deteksi apabila terdapat vibrasi atau trills. Kemudian, dengarkan breath melalui stetoskop dengan menggunakan bagian diafragma pada area arteri karotid. Minta pasien untuk menahan napasnya sejenak selama pemeriksaan breath ini berlangsung. Pemeriksaan arteri brachial. Lengan pasien dalam kondisi istirahat, kemudian fleksikan siku pasien untuk mendapatkan relaksasi otot yang optimal. Letakkan tangan pemeriksa yang tidak ikut memeriksa di bawah siku pasien. Kemudian gunakan jari telunjuk dan jari tengah untuk memeriksa pulsasi arteri brachial yang terletak di medial terhadap tendon biceps. Pemeriksaan toraks berupa pemeriksaan titik impuls maksimum dan suara jantung. Pertama, inspeksi. Lakukan pada ruangan dengan pencahayaan yang baik. Pasien pada posisi supinasi dengan sudut kasur pada area kepala sebesar 30 derajat. Tentukan lokasi poin impuls maksimal yang umumnya terdapat di rongga interkostal 5 atau 4. Kedua, palpasi. Gunakan bantalan jari untuk palpasi dan pangkal telapak tangan untuk memeriksa adanya getaran atau trill. Untuk memeriksa pada ventrikel kiri, tentukan titik impuls maksimum dalam posisi supinasi. Jika tidak dapat ditemukan, posisikan pasien pada posisi lateral dekubitus kiri dan minta pasien untuk menghembuskan napas dan menahannya. Umumnya dapat ditemukan pada sela iga 4 atau 5 sebelah kiri. Pada ventrikel kanan, posisikan pasien dalam posisi supine 30 derajat, kemudian letakkan ujung jari pada sela iga 3, 4, 5 sebelah kiri. Kemudian minta pasien untuk menghembuskan napas dan menahannya. Ketiga, perkusi. Untuk menentukan batas kiri jantung, lakukan perkusi mulai dari lateral ke medial. Perubahan bunyi perkusi dari sonor ke pekak biasanya didapatkan sepanjang linea mid-clavicula. Batas kanan jantung dapat ditemukan pada linea sternalis kanan dan batas atas jantung umumnya pada sela iga kedua sebelah kiri. Pemeriksaan suara jantung, katup aorta dapat terdengar di atas iga kedua kanan dan sela iga kedua di linea parasternal. Katup pulmonal dapat terdengar di sela iga kedua kiri di linea parasternal. Katup mitral dapat terdengar di sela iga kelima di linea mid-clavicula. Dan katup trikuspid dapat terdengar di sternum,
perbatasan antara corpus sternus dan xiphoid processus. Suara yang mungkin saja terdengar yaitu suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, dan juga murmur. Pemeriksaan ekstremitas. Pemeriksa menekan jarinya pada area yang dependen, salah satunya adalah tulang kering, yaitu selama 2 sampai dengan 3 detik. Pitting edema terjadi apabila jari pemeriksa dapat masuk ke dalam jaringan, dan ketika jari tersebut diangkat, terbentuk lubang yang akan menetap untuk beberapa lama.